Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Lembu Kamandanu. Salam sukses peternak sapi Indonesia, salam semangat tanpa batas. Sahabat ternak, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Pacitan, Jawa Timur. Ini ada subscriber kita dari Pacitan, ada 3 orang ini. Nanti kita akan kenalan satu persatu. Akan kita tanyakan juga masalah peternakan di daerah Pacitan dengan metode apa, terus pengalamannya seperti apa, nanti akan kita tanyakan. Langsung saja sahabat ternak, tapi sebelumnya jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel kami semakin berkembang dan terus maju. Baik, langsung saja sahabat ternak, kita langsung kenalan dengan Mas Wawan dari Pacitan ya Mas? Dengan Mas Indro, Mas Bambang, Mas Wawan, Mas Indro, dan Mas Bambang ini dari Pacitan, Jawa Timur. Tadi telah membeli sapi dari kita itu 2 ekor sahabat ternak. Nanti akan kita lihat sapinya seperti apa yang telah dibeli sama Mas Wawan. Ada 2 ekor dengan harga 30 juta. Yang satu itu harga 14,5, yang satu harga 15,5 sahabat ternak. Akan kita lihat nanti sapi-sapinya seperti apa. Tapi kita akan tanya-tanya dulu tentang atau masalah peternakan di daerah Pacitan atau Jawa Timur. Baik Mas Wawan, kita akan menanyakan pertanyaan kita yang pertama, kenapa Mas jauh-jauh dari Pacitan itu membeli sapi di Lembu Kamandanu di Boyolali, Jawa Tengah ini Mas? Mungkin pertama sih Mas, di sana kan masih pertama kan peternakan masih domba, kambing itu kan. Oh saya ingin mencoba dari Mas Didi. Siapa tahu nanti berhasil, nanti amin. Bisa kembali lagi ke sini. Oh, bisa kerja sama gitu Mas? Insya Allah. Nanti mungkin kalau misalkan sapinya itu bisa dijual di Pacitan, akan dijual gitu ya Mas ya? Iya. Tapi misalkan enggak ya dipelihara dulu ya Mas ya? Kalau boleh tahu Mas, cara pemeliharaan Mas Wawan sendiri itu pakai metode apa Mas? Mungkin pertama kan berhubung di rumah juga produksi tahu, mungkin pakai itu manfaatkan ampas tahu itu. Oh, jadi memanfaatkan limbah yang tersedia ya Mas ya? Jadi nggak mungkin kerepotan, kita nggak ketergantungan sama makanan olahan pabrik, istilahnya gitu ya Mas. Ada limbah yang kurang bermanfaat akhirnya dimanfaatkan untuk beternak gitu ya Mas ya. Itu metode dari Mas Wawan, dan ini sangat berguna sekali sahabat ternak. Jadi menurut kita sendiri, kalau sahabat ternak itu pengen terjun ke dunia peternakan, itu manfaatkan limbah yang ada di sekitar sahabat ternak semua. Jadi kita nggak kerepotan, misalkan nanti kehabisan barang atau kesulitan cari barang, itu karena akan mengganggu pertumbuhan sapi. Jadi sapi itu, karakter sapi sendiri kalau ganti-ganti makanan itu nanti akan menjadi stres. Jadi seperti Mas Wawan ini sangat tepat sekali memanfaatkan limbah yang tersedia. Yang penting limbahnya bukan sampah ya Mas ya? Ya, yang penting bukan sampah. Kan ada ya Mas, sapi dikasih makan sampah ada ya Mas ya? Ada, sapi yang dikasih sampah juga ada. Dan itu sapinya juga bisa besar. Ya. Tapi jarang, kalau gemuk jarang karena memang pencernaannya bermasalah Mas. Ya. Baik Mas, pertanyaan kita, persiapan apa saja yang sudah disiapkan sebelum mendatangkan bibit-bibit super? Yang pertama memang kandang sudah saya persiapkan. Sudah dipersiapkan ya Mas ya? Sudah berapa bulan kira-kira? Hampir lama, 1 tahun sebelum barengan sama tahu itu kan. Oh gitu, berarti usaha tahu itu sambil bikin kandang? Iya. Oh kandang sudah jadi, terus persiapan pakan? Sudah. Hijauan ada Mas? Iya. Hijauan, terus jerami itu ada? Nanam sendiri? Kalau jerami belum. Oh, kalau jerami belum. Kalau jerami kan nanti cari-cari kan banyak ya Mas. Kalau hijauan nanam sendiri? Iya. Kira-kira berapa kotak atau berapa ukurannya? Kalau yang lahan kosong itu saya tanam itu. Oh, yang lahan kosong itu ditanamin rumput hijau ya Mas? Iya, rumput iya. hijau seperti rumput gajahan ini. Oh iya. Ada nanti mungkin rumput gajah, ada odot, mungkin ada pakcong dan lain sebagainya. Pakcong itu Mas? Pakcong itu sejenis rumput gajah tapi tinggi Mas. Oh, yang tinggi. Ya, dulu kan pernah ke tempat Gajah. itu gajah merah itu Mas, kan ada pakcong itu namanya. Soalnya di rumah kan kambing juga ada. Oh, kambing juga ada ya Mas ya? Karena di Ponorogo, di Pacitan sahabat ternak itu memang basicnya itu masih di kambing.
Jadi Mas Wawan mau mengawali ternak sapi merah ya Mas ya, atau sapi pedaging ataupun sapi potong. Nah, kita doakan nanti semoga usahanya berhasil dan nanti Mas Wawan itu akan sharing sama kita ya Mas ya. Kalau boleh tahu Mas, ini Mas Wawan ini sebelum terjun ke dunia ternak sapi ini sudah mempunyai mentor apa sudah belajar dulu dari siapa gitu Mas? Ya belajar lah. Belajar dari YouTube apa dari tetangga? Dari mana aja lah. Oh dari mana aja, yang penting dengan peternakan itu lah. oh gitu, jadi memang sudah dicari dulu ilmunya ya Mas ya. Ilmunya memang sudah dicari dulu, jadi nggak kesulitan gitu ya Mas ya. Dan kita pun juga siap nanti karena Mas Wawan ini mau bekerja sama kita juga. Jadi nanti kita sering sharing mungkin ya Mas ya. Mungkin sharing agar sapinya nanti menjadi lebih baik pertumbuhannya gitu ya Mas ya. Baik Mas, kalau menurut Mas Wawan sendiri motivasi apa saja Mas? Karena sama-sama pemula ya Mas ya. Motivasi apa saja yang disampaikan agar sahabat ternak itu selalu semangat? Jelas ternak Indonesia mungkin lebih semangat lagi untuk seperti saya pemula yang udah semangat latihan. Oh karena Mas Wawan usianya berapa Mas? 35. Oh, 35 kita berarti masih seumuran. Sahabat ternak ini masih kategori muda juga, umur 35. Masih dia muda ini berarti. Saya masih muda juga Mas ya, jiwanya muda. Umur 35 terjun di dunia peternakan, semoga kita doakan berhasil nih Mas. Karena memang mengawali di dunia ternak itu nggak mudah, kita harus bisa cari ilmu-ilmunya dulu. Mungkin ada lagi Mas yang mau ditambahkan? Cukup dulu nih Mas. Baik sahabat ternak, mungkin itu kita bincang-bincang kita sama Mas Wawan. Semoga bisa menginspirasi sahabat ternak semua, bisa memotivasi sahabat ternak semua. Bagi semua pemula itu nggak usah takut. Pokoknya semua usaha pasti ada risikonya nih Mas. Tapi kita nggak usah takut. Yang penting kita bisa mengelola resiko. Nggak usah takut karena Mas Wawan juga pemula, itu nggak usah takut sahabat ternak. Mungkin kalau dari kita itu pelihara sapi nggak usah banyak-banyak dulu. Mungkin untuk seperti Mas Wawan mungkin 2 ekor dulu akan dipahami karakternya nanti seperti apa, terus dari pedet sampai dewasa bahkan sampai siap potong itu nanti karakternya seperti apa mau dipahami dulu. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu sahabat ternak. Kita akan lihat sapi-sapi yang telah dibeli sama Mas Wawan. Kita langsung saja ke kandang. Baik sahabat ternak, inilah sapi-sapi yang telah dibeli sama Mas Wawan dari Pacitan. Bukan Mas, sapinya ini terjual dengan harga 14.500.000 Mas. Ini sangat murah sekali. Dan yang kedua ini Mas, ini terjual dengan harga 15.500.000. Elit ini Mas. Ya, 2 ekor ini terjual dengan harga 30 juta Mas. 1, 2 ini. Ini mantap. Sama yang ini ya. Sama yang ini. Dan kita juga masih banyak stok di kandang ya Mas ya. Kita masih banyak stok di kandang, ada juga pegon Mas. Jadi bagi sahabat ternak untuk membedakan sapi yang kan banyak yang tanya Mas, mending saya beli sapi pegon, sapinya cepat dapat untung. Monggo silakan, itu tergantung target market. Ya tergantung selera, tergantung target market sahabat ternak semua. Pegon pun kita juga menyediakan yang seperti ini Mas. Ini masuk kategori limosin PO, ini juga bisa dibilang pegon juga Mas. Pegon ya ini. Ya ini pegon juga. Nanti selisihnya juga agak banyak ya Mas ya. Dan kita juga ada pegon di sini. Nah ini pegon ini kalau sekitar 10 bulan sampai 1 tahun Mas. 10 bulan sampai 1 tahun kalau sapi pegon itu Ini pegon ya baru seperti ini. Dan harganya pun selisih jauh ya Mas ya dibanding dengan sapi jenis limosin. Dan di sini kita juga ada brangus sahabat ternak. Kita ada brangus untuk masalah harga nanti bisa langsung calling kita ataupun nanti akan kita sebutkan besok kan kita ke pasar Mas, ya. Kita ke Sunggingan akan kita review harga-harganya di konten selanjutnya teman-teman.
Kita masih ada sekitar 30 ekor mas stok kita. Mungkin cukup sekian dulu sahabat ternak. Terima kasih telah menonton video dari kita. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa memotivasi sahabat ternak semua. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar sahabat ternak semua selalu mendapatkan notifikasi konten-konten kita yang baru. Salam sukses peternak sampai Indonesia, salam semangat tanpa batas. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.